terjadi gagal bayar dengan nilai yang ditentukan, itu bisa dilaporkan kepada polisi ya, dan itu dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini, makin semangat lagi, makin kuat mental. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol bisa melaporkan ke polisi dengan kriteria-kriteria peminjam seperti ini. Apakah kalian masuk di dalamnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada beberapa teman-teman yang menginformasikan bahwa grup-grup galbay di Facebook sudah mulai dihapuskan, bahkan dia menjadi salah satu anggota dari 3 aplikasi dan 3 aplikasi sudah dihapuskan. Nah, saya coba cari juga, ternyata emang sudah dihapuskan 19 Juni kemarin pada saat Satgas Pasti memblokir pinjol-pinjol ilegal, dan ternyata di dalamnya ada beberapa grup-grup dari galbay-galbay pinjol. Jadi mudah-mudahan kalian tidak masuk ke dalam grup itu. Kalaupun masuk, saya harapkan kalian menggunakan beberapa akun yang berbeda dan jangan tampilkan nama asli serta jangan tampilkan profil kalian ya. Dan juga lagi teman-teman, di sini diinformasikan Ketua API memberikan informasi nih buat kalian-kalian seandainya kalian lari dari pinjol ataupun menghilang dari pinjol. Informasinya per bulan ini semua pinjol sudah dipastikan menggunakan AI tracing. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Cara perusahaan pinjol lacak nasabah galbay. Ketua API Enjik S. Jafar mengatakan kelompok galbay menghindari pembayaran utang mulai dari mengganti nomor telepon hingga memblokir kontak tenaga penagih alias debt collector. Adapun cara yang dapat dilakukan perusahaan ketika debitur tiba-tiba menghilang, cara tersebut yakni dengan memanfaatkan teknologi AI. Perusahaan pinjol akan melacak nomor debitur yang terbaru dengan menggunakan bantuan AI tracing. Nah, saya coba cari tahu apa saja yang bisa dilacak menggunakan AI tracing. Informasinya itu adalah sistem pelacakan ini dapat digunakan berbagai skenario seperti pelacakan kendaraan, pelacakan karyawan, pelacakan pengunjung di pusat perbelanjaan, hingga memantau aktivitas di kata pintar atau smart city. Nah, menurut Ketua API, bagi yang menggantikan nomor ataupun berpindah rumah juga bisa dilacak menggunakan AI tracing ini. Tapi berita bagusnya adalah teman-teman nggak perlu takut dengan informasi ini, karena setelah saya cari tahu untuk biaya pengembangan khusus untuk perangkat lunak AI ini itu tidaklah murah ya, nilainya itu bisa ratusan juta sampai juga dengan 2 miliar ataupun sampai 4 miliar, itu yang paling mahal dengan aplikasi AI yang sangat canggih. Nah, kalau melalui AI tracing ini saya masukkan dalam kategori AI khusus karena untuk mencari seseorang, kecuali AI canggih itu khusus untuk mengetahui informasi seseorang melalui foto dirinya saja. Apakah pinjol mampu terus-terusan untuk membayar aplikasi ini apabila terlalu banyak orang yang galbay? Nah, itu pertanyaannya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini saya rasa hanya sekedar gertakan saja, ataupun kalau memang ada, pasti saya yakin hanya terjadi di pinjol-pinjol besar yang mana memang sebenarnya tanpa AI tracing ini sudah banyak orang yang paham bahwa kalau seandainya galbay ganti nomor telepon pasti juga bakalan ketahuan ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena hal yang seperti ini sudah sering juga kita jalanin dan kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Informasinya gitu ya, apakah ini menakut-nakutin atau hanya sebagai informasi atau memang akan diberlakukannya nanti, belum sekarang. Nah, saya belum bisa memastikan. Saya yakin tidak semua pinjol bisa menggunakan ini. Nah, itulah informasi yang saya dapatkan. Semoga kalian lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi apapun itu yang akan dilakukan API dan beberapa pinjolnya. Ingat saja, yang galbay di Indonesia bukan kalian sendiri, yang galbay dengan alasan tertentu juga bukan kalian sendiri.
gitu ya. Nah oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi maraknya aksi gagal bayar ini membuat pinjol-pinjol yang lain ataupun pinjol-pinjol yang sekarang sedang bermasalah itu ternyata bisa melaporkan PIP dengan kriteria tertentu. Jadi baru-baru ini Akseleran ya sebagai pinjol yang sedang naik daun karena beberapa lendernya bersuara belum dikembalikan dananya, dan diinformasikan ternyata ini terkait dari peminjamnya yang belum mengembalikan utang mereka. Nah ternyata dari 6 peminjol 2 sudah dilaporkan ke polisi karena dilihat nilai yang sangat fantastis atas pinjaman mereka. Dan ternyata laporan ini dibenarkan oleh polisi dan disetujui untuk dilakukan yang namanya investigasi. Ini informasinya teman-teman ya, Fintech Akseleran tengah tersangkut masalah galbay. Adapun galbay tersebut disebabkan 6 peminjam belum bisa mengembalikan pinjaman yang kondisinya terjadi secara bersamaan pada Februari 2025. Saat ditanya, pihak Akseleran mengatakan terdapat temuan dari debt collector lapangan, ada 2 hal yang menyebabkan 6 borrower tersebut belum bisa mengembalikan pinjamannya, dan akhirnya pihak pinjol ini melaporkan 2 dari 6 peminjam ini ke polisi. Nah kriteria-kriterianya itu ternyata diberikan untuk beberapa nasabah dengan ciri-ciri yang pertama itu ternyata peminjaman khusus produktif. Nah, jadi sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian ada beberapa pinjol yang mungkin mulai mengarah kepada produktif karena dinilai untuk menekan yang namanya gagal bayar. Ternyata nasabah yang meminjam khusus untuk pinjaman produktif ataupun UMKM jika terjadi gagal bayar dengan nilai yang ditentukan itu bisa dilaporkan kepada polisi. Ya, dan itu dibenarkan. Lanjut lagi yang kedua, berupa badan usaha. Nah, benar sekali kalau sudah melakukan yang namanya pinjaman produktif otomatis dia harus memiliki usaha. Boleh itu perusahaan, boleh itu kontraktor, boleh usaha menengah kecil, menengah ke atas, itu bisa. Yang penting memiliki surat SIUP, surat izin usaha. Itu teman-teman ya. Lanjut lagi yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah nilainya mencapai miliaran. Nah, dengan peminjaman yang nilainya sampai miliaran ini sangat bisa untuk dilaporkan kepada polisi. Lanjut lagi yang terakhir itu adalah memiliki agunan atau aset. Nah itu teman-teman ya. Jadi apakah kalian masuk ke dalam kriteria-kriteria ini? Kalau seandainya tidak, berarti jatuhnya kalian masih dalam hukum perdata, yaitu tidak bisa dipersidangkan, hanya pemberitahuan dan juga somasi. Nah saya yakin sekali dari kalian semuanya yang menonton vlog saya bukan hanya orang-orang yang menengah ke bawah, tetapi juga ada orang-orang yang menengah ke atas yang mana mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kasus gagal bayar. Itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa pinjol-pinjol yang sekarang ini sedang melayangkan gugatan kepada polisi terkait dengan banyaknya gagal bayar dari borrower mereka yang nilainya fantastis yang sudah saya jelaskan di atas. Itu salah satunya yang pertama adalah Akseleran yang jelas sekali ya sekarang sedang naik daun. Kemudian ada Koin P2P, lanjut lagi Crowdy, dan yang terakhir itu adalah modal rakyat. Nah kalau kalian bukan dalam kategori yang saya sebutkan ini berarti kalian aman. Kalau seandainya kalian masih mendapatkan ancaman akan dilaporkan ke perdata, pihak polisi dengan KUHP ini, itu jawabannya itu semua adalah hoax dan tidak akan bisa menjerat kalian. Yang jelas-jelas bisa menjerat kalian adalah yang saya sebutkan di atas ini. Gitu teman-teman ya. Jadi apakah saya masih aman untuk lanjut galbay? Jawabannya adalah masih aman. Kalian bisa lanjutkan galbay sesuai dengan porsi dan kemampuan kalian. Kalian bisa tunjukkan bahwa diri kalian saat ini sangat-sangat membutuhkan space ataupun ruang untuk berpikir dan bekerja demi mengumpulkan uang. Setelah ada mungkin baru bisa diselesaikan satu persatu. Ya, yang penting fokus kalian bahwa saya bisa menyelesaikan ini perlahan-lahan dan saya pasti akan keluar dari lingkaran ini. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.